Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan Ibu Risa. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai dan mempelajari materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang persebaran bangsa-bangsa zaman prasejarah. Oke, lanjutannya persebaran bangsa-bangsa zaman prasejarah meliputi yang pertama itu ada persebaran dengan Austromelasonoid, yang kedua itu persebaran bangsa Proto-Melayu, yang ketiga itu persebaran bangsa Deutero-Melayu, dan keempat ada persebaran Melanesoid. Oke, selanjutnya persebaran Austromelanesoid. Berikut ras berkulit gelap dan bertubuh kecil, lalu terdiri dari suku bangsa Hieng di Kamboja, Miao Tishe, Yaojen di Cina, dan Seneu di Semenanjung Malaka. Lalu ada penyebaran ke timur, menempati wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Seram, Kei, Timur Barat, dan Flores Barat. Oke, selanjutnya persebaran bangsa Proto-Melayu. Meliputi Proto-Melayu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Di sini ada sebelah kiri saya ada jalur timur dan jalur barat. Oke, selanjutnya ada jalur timur, ya kan? Di sini ada Cina Selatan, Yunan, lalu ada Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oke, dari persebaran Proto-Melayu di jalur barat itu ada Cina Selatan atau disebutnya Yunan, Semenanjung, Malaysia, Sumatera, lalu di sini Sumatera ada Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri ras Proto-Melayu, yaitu ada rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, bermata sipit, bentuk mulut dan hidung sedang. Di sini contohnya ada di gambar di samping kanan tersebut. Di sini ada ciri-ciri dari ras Proto-Melayu. Oke, selanjutnya ada kebudayaan bangsa Proto-Melayu. Yang pertama itu ada termasuk kebudayaan batu muda. Yang kedua, hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu dan dikerjakannya dengan sangat baik. Yang ketiga itu ada kapak lonjong dari Indonesia Timur, lalu ada kapak persegi dari Indonesia Barat. Di sini salah satu ada gambar dari kapak persegi dan kapak lonjong. Oke, di sini ada keturunan bangsa Proto-Melayu Indonesia Timur. Salah satunya ada contoh gambar berikut ini ada dari suku Papua, lalu ada suku Ambon, dan lalu ada suku dari Toraja. Nah, masing-masing tersebut ini adalah contoh gambar dari keturunan bangsa Proto-Melayu atau yang disebutnya Indonesia Timur. Oke, selanjutnya itu ada keturunan bangsa Proto-Melayu, yaitu dari Indonesia Barat. Di sini ada contoh gambar dari suku Batak, ada suku contoh dari gambar suku Dayak, dan contoh gambar dari suku Nias, yaitu disebut dari keturunan bangsa Proto-Melayu Indonesia bagian Barat.
Oke, di slide berikutnya ada persebaran dari Deutero Melayu, yaitu ada Indonesia, Cina, Thailand, Malaysia, dan sepanjang daerah pantai Indonesia. Di sini ada 4 kategori persebaran Deutero Melayu. Oke, selanjutnya memasuki wilayah Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Kebudayaan bangsa Deutero Melayu lebih maju dibandingkan Proto Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda dari logam, yaitu perunggu. Lalu kepandaian mereka kemudian berkembang menjadi pembuat besi. Kebudayaan mereka juga sering disebut dengan kebudayaan Dongsong. Dongsong ini disesuaikan dengan nama daerah di sekitar Teluk Tonkin atau Vietnam, dari Vietnam yang banyak ditemukan benda-benda dari logam. Di sini ada kapak corong, nekara, dan bejana perunggu. Oke, selanjutnya ada keturunan bangsa Deutero Melayu. Di sini ada contoh gambar dari suku Minangkabau, lalu ada contoh gambar dari suku Bugis, dan contoh gambar dari suku Jawa. Masing-masing ketiga contoh gambar tersebut yaitu dari keturunan bangsa Deutero Melayu. Oke, selanjutnya ada persebaran melanosoid, yaitu kedatangan bangsa melanosoid di Papua berawal ketika zaman es berakhir atau tahun 70.000 sebelum Masehi. Ketika itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni, lalu ras melanosoid tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang terletaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di sini kalian bisa lihat peta persebaran melanosoid, ya. Oke, selanjutnya menurut Daljo ini sekitar 70% bangsa melanosoid menetap di Papua dan yang 30% tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Lalu asal mulanya bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa, dan mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Oke, selanjutnya ada bangsa Proto-Melasoid terdesak oleh bangsa Melayu. Lalu ada bangsa Proto-Melanosoid melakukan pencampuran dengan bangsa Melayu. Lalu pencampuran kedua bangsa tersebut menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang saat ini merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Berikutnya ada pengaruh corak-corak kebudayaan dan dalam abad histori di Indonesia. Yang pertama itu ada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang kedua pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia, dan ketiga itu pengaruh kebudayaan Eropa. Oke, selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang agama. Nah, sebelum memasuki pengaruh India, kepercayaan yang berkembang di Indonesia bersifat animisme dan dinamisme. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan asli bangsa Indonesia ini kemudian berakulturasi dengan agama Hindu-Buddha. Lalu di sini ada contoh gambar dari upacara Kasodo di Gunung Bromo, yaitu salah satu contohnya sinkretisme kebudayaan Hindu dengan kebudayaan suku Tengger.
Selanjutnya dari bidang politik dan pemerintahan, lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha, sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencakup daerah-daerah yang terbatas. Lalu di sini dari segi bidang pendidikan, munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Lalu lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha ini menjadi cikal bakal lahirnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Lalu dua bukti yang menunjukkan telah berkembangnya pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah prasasti Nalanda dan prasasti Turun Hyang. Oke, selanjutnya ada dari bidang sastra dan bahasa. Dari segi bahasa, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa. Nah, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Karya sastra itu antara lain Arjuna Wiwaha, Kaya Empu Kanwa yang disusun pada masa pemerintahan Airlangga. Lalu yang Brahtayuda, karya Empu Seda dan Empu Panulu disusun pada Aman Kerajaan Kediri. Lalu Negara Kertagama, karya Empu Prapanca disusun pada Aman Kerajaan Majapahit. Selanjutnya dalam bidang seni pertunjukan, di sini ada contoh gambar dari wayang golek, lalu ada contoh gambar dari wayang kulit, lalu di sini ada contoh gambar dari orang. Nah, di sini ketiga contoh gambar tersebut ini merupakan dari bidang seni pertunjukan. Lalu ada bidang seni dari bidang seni bangunan, yaitu ada Candi Jawi, lalu ada bangunan Meru. Nah, kedua tersebut dari candi dan bangunan Meru ini dilihat dari bidang seni bangunan. Oke, selanjutnya di sini ada pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Di sini ada contoh gambar dari seni bangunan. Nah, ciri-ciri masjid di Indonesia yaitu atapnya berbentuk atap tumpang, yaitu atap bersusun jumlah atap tumpang itu selalu ganjil 3 atau 5. Lalu yang bengi itu tidak adanya menara pada masa itu. Masjid yang mempunyai menara hanya Masjid Banten dan Masjid Kudus. Lalu biasanya masjid dibuat dekat istana itu berada di sebelah utara dan selatan. Biasanya didirikan di tepi barat alun-alun. Letak masjid ini melambangkan bersatunya rakyat dan raja. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari wujud alkulturasi pada bangunan makam terlihat dari gambar di samping ini. Lalu di sini ada ciri-cirinya, ada makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Lalu makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Nisannya itu juga terbuat dari batu, lalu dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam atau kelompok-kelompok dari makam tersebut. Oke, selanjutnya ada
aksara dan seni sastra. Aksara ini dan seni sastra ini menggunakan huruf Arab Melayu. Dan ini ceritanya juga ada yang menggantikan hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Lalu bentuk seni sastra yang berkembang sebagai berikut yaitu ada hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkai dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat tertulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Lalu ada babat, adalah kisah, rekanan, pujangga. Keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya babat Tanah Jawi. Lalu di sini ada suluk, adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Oke, slide selanjutnya di sini ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau sunan, seperti halnya para wali, dan apabila rajanya meninggal tidak lagi dimakamkan di candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Lalu di sini ada sistem kalender. Uh, Sistem kalender itu bisa dinamakan keislamin dari sistem kalender tersebut. Sebelumnya budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka. Lalu setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan seperti tahun Hijriah. Lalu nama-nama bulan yang digunakan adalah 12, sama dengan penanggalan Hijrah. Oke, selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Eropa di Indonesia. Di sini ada pengaruh Belanda, yaitu pendidikan sekolah Belanda mulai menyaingi lembaga pendidikan yang banyak dipengaruhi Islam. Adanya prasyarat usia sebelum seorang peserta didik dimasukkan ke jenjang pendidikan tertentu. Lalu sistem pendidikan Belanda adalah pembagian jenjang pendidikan berdasarkan tahun. Oke, di slide selanjutnya, dalam bidang agama, naiknya dominasi Belanda membuat pergerakan misionaris Katolik Portugis tersendat untuk digantikan Jeding Protestan Belanda. Dan ini lebih mengenal Protestan di Indonesia. Lalu dalam bidang rumah tinggal, raja-raja Indonesia seperti di Banten dan Yogyakarta membangun rumah kediaman mereka serupa dengan konstruksi rumah-rumah Belanda. Oke, selanjutnya di sini ada pengaruh Portugis. Dalam bidang kesenian, gitar kecil bernama cavaquinho yang dibawa oleh para pelaut Portugis mulai digunakan untuk menyanyikan lagu pengiring tarian Moresco. Lalu dalam bidang bahasa, beberapa kosakata Indonesia diambil dari bahasa Portugis. Kosakata ini misalnya ada biola, ya kan, meja, figura, jendela, bendera, dan masih banyak lagi benda-benda lainnya di dalam bidang bahasa dari pengaruh Portugis. Oke, selanjutnya di sini ada dalam bidang agama. Dalam bidang agama ini ditandai dengan peletakan batu pertama benteng Portugis, dinamakan São Paulo. Lengkapnya itu dengan upacara keagamaan Katolik. Nah, di sini ada sebuah gambar dari dalam bidang agama Katolik yang dinamakan benteng
Portugis. Oke, cukup sekian dari saya materi kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian semua dan menyerap materi-materi dari penjelasan saya. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.